Salam, selamat pagi, selamat kita boleh bersama-sama beribadah ya. Saat yang indah kita boleh ketemu Tuhan Yesus tentunya. Yang terutama kita boleh ketemu dengan saudara-saudara kita ya. Puji Tuhan. Kita ini bersaudara kekal ya. Bersaudara kekal bukan cuma di dunia ya. Kalau kita bersaudara dengan keluarga, bapak, ibu, anak, kalau ada di antara mereka yang tidak seiman, persaudaraannya hanya cukup di dunia. Sebab itu kalau masih ada saudara-saudara kita dalam keluarga kita yang belum percaya Tuhan atau masih mengundurkan diri, mari kita pergumulkan ya, untuk bisa membawa mereka datang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik, tema kita tahun ini menjadi serupa dengan Kristus ya. Nah, menjadi serupa dengan Kristus itu seperti apa? Minggu lalu kita belajar, kita menjadi penggenap firman Tuhan ya. Jadi apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita itu terlaksana dalam kehidupan kita ya. Pagi hari ini kita akan melihat dan belajar bersama-sama menjadi alat pilihan Tuhan. Menurut bayangan saudara, Bapak Ibu sekalian, menjadi alat pilihan Tuhan itu enak atau tidak? Bagaimana? Aku mau beti. Wah, mau tanggung jawabnya gede. Wah, mau nanti aku disuruh ini, disuruh itu sama Tuhan, gitu ya. Tetapi sesungguhnya menjadi alat pilihan Tuhan itu spesial. Ketika ada orang melamar pekerjaan, apalagi di perusahaan besar ya, kemudian diterima, pilih. Itu pilih. Dan bisa bekerja sama dengan perusahaan yang besar. Sekarang yang memilih kita itu bukan perusahaan besar, tetapi Allah pencipta langit dan bumi. Kalau saudara dan saya dipanggil untuk menjadi alat pilihannya, itu artinya kita diajak bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Dengan Tuhan gak main-main ya. Bukan penguasa di negeri, tapi Tuhan penguasa alam semesta. Tentu itu sangat membanggakan. Tapi ironisnya, banyak orang mengundurkan diri, banyak orang ogah ya. Makanya visi misi di gereja ini mengubah penonton menjadi pasukan supaya terlibat. Tidak lipat tangan melihat dari jauh dan memberi komentar ini itu, tetapi melibatkan diri ya. Puji nama Tuhan. Nah saudaraku, kita berjuang menjadi pasukan. Haleluya. Baik, kita akan melihat menjadi alat pilihan Tuhan itu seperti apa. Kisah Rasul 9 ayat 15. Kalau sudah menemukan, kita akan bersama-sama berdiri dan membacakan ayat ini. Kisah Rasul 9 ayat yang ke-15. Baik, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Amin. Silakan. Ya. Ayat ini firman Tuhan berkata kepada Ananias, seorang murid Tuhan. Tuhan berkata, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa. Jadi alat pilihan bagi Tuhan untuk apa? Untuk bekerja sama dengan Tuhan, memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja. Nah sesungguhnya siapa ini yang disebut Tuhan? Ini adalah orang pilihan bagiku.
ternyata ini adalah Saulus, saudara. Ya, ini Saulus, belum Paulus. Saulus dipanggil dan Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang indah dalam kehidupan Saulus, ya. Dan Tuhan memilih Rasul Paulus yang tadinya namanya Saulus menjadi alat pilihan. Dan saat kapan Tuhan berkata seperti ini? Saat kapan? Apakah saat Saulus itu berbuat baik? Apakah saat Saulus itu melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan? Ataukah saat Saulus itu berkhotbah, memenangkan, mempertobatkan banyak jiwa? Ternyata tidak. Tuhan berkata seperti ini saat Saulus justru menentang orang-orang percaya. Saat Saulus juga setuju atau senang ketika melihat Stefanus dirajam dengan batu. Saulus setuju dan puas, syukur. Kamu percaya Tuhan, kamu percaya Yesus, dan kamu sekarang dirajam batu sampai mati, saudara. Dan orang-orang yang merajam Stefanus itu tentu tidak pakai baju, maksudnya supaya lebih bebas bergeraknya, ya. Mungkin baju luarnya dilepas, dan itu yang jaga baju-bajunya itu Saulus. Saulus jaga baju, artinya dia setuju. Justru saat Saulus menentang Tuhan, menentang ajaran Tuhan, saat itu Saulus dipanggil, ini orang alat pilihan bagi. Wow, luar biasa, ya. Saudaraku, mari kita belajar menjadi alat pilihan Tuhan itu seperti apa. Takutkah kita ketika kita dipilih, dipanggil, dipilih menjadi alat pilihan bagi Tuhan? Kita menjadi takut atau kita berkata lambolah, melelahkan, berat, tanggung jawabnya gede, Saudaraku, ketika kita menolak pilihan Tuhan, maka hidup kita tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Tadi kita menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan rencanamu indah, ya. Walaupun banyak penderitaan yang harus kita alami, ya, tetapi kalau kita hidup dalam rancangan Tuhan, itu indah, karena kita sedang diproses untuk menjadi sama dengan Kristus. Puji nama Tuhan. Nah, saat perjumpaan Saulus dengan Tuhan, saat dia menggebu-gebu ingin melawan orang-orang percaya, dan saat itu juga Tuhan menjumpai dia. Tuhan menjumpai dia dan bertanya, memanggil nama Saulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudaraku, ketika Saulus ingin menentang Tuhan, bahkan ingin membunuh, menganiaya orang-orang yang pengikut-pengikut Yesus, saat itu dengan lembut Tuhan bertanya, ada apa Saulus? Apa salah pengikut-pengikutku? Apa salahku di matamu? Mengapa kamu menganiaya aku? Penderitaan yang dialami oleh pengikut-pengikut Yesus itu dirasakan oleh Yesus sendiri. Jadi Bapak Ibu, mari ketika kita menjadi pengikut Yesus, dia mengambil alih seluruh kehidupan kita pribadi. Ketika kita semua punya penderitaan, masalah, itu Yesus ikut mengambil alih.
termasuk ketika penderitaan murid-murid Tuhan waktu itu. Sebab itu dia bertanya kepada Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Tuhan mau mengambil alih. Mungkin bukan hanya kebutuhan secara fisik, bukan hanya problema, masalah anak, masalah yang lain-lain. Mungkin juga tertekan, tertindas, teraniaya. Yesus juga merasakan. Ya, puji nama Tuhan. Kita melihat kehidupan Saulus ini menjadi alat pilihan Tuhan. Yang kita periksa adalah dari Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai ayat 20. Ya, menjadi alat pilihan Tuhan itu prosesnya seperti apa? Kita melihat menjadi alat pilihan Tuhan bukan saat kita berprestasi, bukan saat kita melakukan sesuatu yang berguna, berkenan di hadapan Tuhan, tapi justru saat seorang Saulus menentang Tuhan. Tuhan tangkap, Tuhan panggil, Tuhan pilih. Sebab itu ketika ada orang-orang yang menentang saudara karena kita mengikut Yesus, atau menentang kita, mari kita percaya Tuhan. Jangan-jangan orang ini juga pilihan Tuhan, ya. Jangan balik membenci dengan mereka, ya. Jangan balik ngerasani dengan mereka, ya. Jangan-jangan mereka adalah pilihan Tuhan. Atau mungkin ada orang yang sedang konflik dengan kita, atau mempersalahkan, atau sakit hati dengan kita. Mari kita doakan mereka juga pilihan Tuhan, ya. Haleluya. Mari menjadi alat pilihan Tuhan itu. Yang pertama, Kisah Rasul 9 ayat 1 dan 2. Silakan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ya. Jadi Saulus ini tidak bertindak sembarangan. Ketika dia ingin menganiaya, bahkan membunuh orang-orang percaya, dia minta surat resmi. Kalau penguasa di Damsyik itu memberi izin, oke, silakan. Wah, ya, ada surat dari penguasa. Jadi minta legitimasi. Sah. Kalau aku bertindak ini, aku tidak akan dihukum karena sudah ada surat kuasa. Ini yang dilakukan Saulus. Jadi dia tidak bertindak sembarangan. Dia tahu kalau aku bertindak begini, nanti kalau tidak ada surat kuasa, saya bisa ditangkap dan saya dituduh membuat huru hara. Tetapi dia minta surat kuasa. Dan anehnya surat kuasa itu didapat. Surat kuasa itu didapat. Dan akhirnya dengan PD-nya dia berangkat ke Damsyik. Dan dia mau mencari orang laki-laki maupun perempuan yang memanggil nama Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, akan diseret untuk dianiaya. Tapi sebelum itu terjadi, Yesus datang. Jadi saudaraku, saat Saulus itu menggebu-gebu untuk menentang Tuhan, saat itulah Tuhan panggil Saulus. Luar biasa saudaraku. Jangan sampai kita berpikirlah, aku orang begini, aku orang rusak, aku orang gak punya prestasi apa-apa, aku bukan orang pilihan Tuhan. Oh tidak. Kalau kita mau menanggapi panggilan dan pilihan Tuhan, kita akan dituntun terus ke sana. Tapi anehnya, banyak orang yang merasa diri baik-baik, merasa diri mungkin setia, percaya kepada Tuhan, merasa diri punya firman yang banyak, tetapi tidak menanggapi pilihan Allah. Terbukti apa? Ketika ada masalah sedikit, mundur. Ada konflik sedikit, mundur. Dan mulai berkembang pikiran negatif terhadap 1, 2, 3 orang.
Jangan sampai ketika kita merasa diri kita baik, justru kita tidak menjadi alat pilihan Tuhan. Justru kita menentang rencana Allah itu dalam hidup kita. Haleluya. Nah saudaraku, Saulus menjadi alat pilihan Tuhan bukan saat dia berprestasi, tapi justru saat dia menentang Tuhan. Sebab itu saudaraku, sekarang respon kita bagaimana? Nanti kita periksa responnya Saulus ketika dipilih oleh Tuhan menjadi alat. Haleluya. Dan yang kedua, menjadi alat pilihan Tuhan itu bukan karena kita punya prestasi, bukan karena kita orang baik. Saudara dan saya minggu lalu kita belajar bahwa kita selamat bukan hasil kerja kita, tetapi karena anugerah. Kamu diselamatkan karena anugerah, bukan karena baik. Ketika kita dipanggil dan dipilih Tuhan, bukan karena kita baik, bukan karena kita berjasa. Saulus, haleluya. Ya, yang kedua, memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Kita membaca dari 9 ayat 4 dan 5. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya. Saulus ketika sudah sampai mendekati Damsyik, Tuhan berjumpa, menjumpai. Tuhan menjumpai secara pribadi dengan sinarnya. Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Dan Saulus gak ngerti ini suara siapa. Ini suara siapa, sehingga dia bertanya, Tuhan kau siapa? Ada satu komunikasi dari Saulus yang mendengar suara Tuhan itu, dan dia tanya, siapa sebetulnya engkau? Dan ayat ini disampaikan juga Rasul ketika dia menjadi Rasul Paulus, ketika dia disidang di hadapan petinggi-petinggi negara, dia menyampaikan pertobatan. Dan ketika Saulus menyampaikan, Paulus menyampaikan kisah pertobatannya, ternyata ada kalimat lain, ya, kalimat lain dari Tuhan, bukan cuma bertanya, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Tetapi ada kalimat lain yang membuntuti kalimat itu dari Tuhan. Kenapa kamu menendang kegalah rangsang? Coba kita baca Kisah Rasul 26 ayat 14. Kisah Rasul 26 ayat yang ke-14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Ya. Sukar bagimu. Kalau kamu menentang aku, gak akan menang. Ya, apa sih galah rangsang? Mungkin Mbak Nanda bisa tolong tampilkan itu galah rangsang, ya, gambar galah rangsang. Kalau mungkin bagi kita awam, ya, galah rangsang itu apa? Ini galah rangsang, ya, satu tongkat yang berujung duri, bahkan kadang-kadang beracun. Begitu menendang bukan hanya sakit, tetapi bahkan bisa mati. Jadi Tuhan bertanya kepada Saulus, kenapa kamu menentang aku? Kamu menganiaya aku, bahkan kamu menendang. Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Kalau kamu melawan Tuhan, bukan tandingannya. Berapa banyak kita menentang Tuhan? Mungkin tidak nyata-nyata, tetapi ketika kita menentang firman, ketika kita menganggap remeh firman-Nya, seolah-olah kita menjadi pemberontak, menendang kegalah rangsang, gak akan pernah beruntung. Banyak orang marah sama Tuhan, ya, pergi meninggalkan Tuhan, bahkan menolak panggilan Tuhan.
tidak akan pernah beruntung. Yunus dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk memberitakan pertobatan orang-orang Niniwe, tapi dia lari. Dia lari. Beruntung? Enggak beruntung. Ditelan, tenggelam di dalam air, dan untung masih ditelan sama ikan besar, ya. Sehingga dia pinggirkan, dan kembali Tuhan berbicara. Kembali Tuhan berbicara. Mari saudaraku, ketika saudara melihat sesuatu dan saudara punya potensi untuk bisa melakukan sesuatu, kenapa kita tinggal diam? Kenapa kita mundur? Kenapa kita menghindar? Aku gak mau dipakai Tuhan. Sayang sekali. Padahal kekuatan, kesehatan, kepandaian, potensi itu Tuhan yang beri. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menjadi alat pilihan Tuhan. Dan menjadi alat pilihan Tuhan, tentu Tuhan tidak melihat prestasimu apa, tapi yang Tuhan mau kita respon atau tidak. Haleluya. Ya. Jadi yang kedua, Saulus itu mendengar dan melihat cuma sinar saja. Ini perjumpaan pribadi antara Saulus dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya belum pernah menikmati perjumpaan pribadi dengan Tuhan, susah bagi kita untuk mengerti suara Tuhan. Tapi ketika kita punya perjumpaan pribadi, ketika Tuhan menjamah hati kita dan kita merespon, bahkan setiap hari kita bertambah-tambah ingin dengar Tuhan, ingin membaca firman Tuhan, ingin mendekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan membimbing kita. Tuhan akan menyingkapkan kita tentang rencananya yang mulia. Ya. Jadi menjadi alat pilihan Tuhan itu pertama bukan karena kita sudah berbuat baik, tetapi yang penting adalah perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Yang ketiga, Kisah Rasul 9 ayat 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ketika Tuhan berbicara, bangunlah, bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Kenapa Tuhan gak langsung ngomong gitu loh ya? Kok cuma sepetel-sepetel, kamu pergi ke kota dan nanti kamu akan tahu apa yang harus kamu perbuat. Kenapa Tuhan gak langsung ngomong? Nanti kalau kamu ke kota, kamu ketemu ini, kamu lakukan itu. Kenapa Tuhan tidak lakukan? Tidak berkata dengan selengkapnya. Cuma berkata kamu pergi ke kota, dan di sana nanti kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Saudaraku, ketika Tuhan memimpin kita, Tuhan itu melihat kita mau taat atau enggak. Ketika Tuhan bicara, kamu keluar, kamu pergi, kamu bangun, kamu masuk ke dalam kota, Tuhan mau lihat nurut atau enggak. Kalau kamu nurut, aku akan memberitahu yang lebih lengkap lagi. Nah, seringkali ketika kita baru mendengar perintah Tuhan sepetil, kita sudah menutup telinga, kita sudah mundur, kita sudah tidak mau dengar. Dari mana Tuhan bisa melengkapi perintahnya, Tuhan bisa menyatakan rencananya yang sempurna. Kalau dari yang sepetil ini kita nggak mau taat. Haleluya. Kenapa Abraham ditetapkan Tuhan menjadi bapa orang percaya? Karena pada awalnya Tuhan berkata, kamu keluar. Dan Abraham menanggapi, dia keluar. Dan dari situ selangkah demi selangkah Tuhan membimbing, memimpin Abraham. Itu cara Allah memimpin kita. Sebab itu ketika kita dengar firman Tuhan, jangan sampai kita skip, kita tutup. Itu untuk dia. Itu untuk dia, bukan untuk saya. Saya kan orang baik. Dari mana kita terbuka
rencana Tuhan yang lebih nyata. Kalau dari yang sedikit kita tidak mau dengar, kita tidak mau taat. Puji Tuhan. Kesediaan untuk tunduk, untuk taat, itulah yang terus membawa Saulus untuk bisa dipakai oleh Tuhan, menjadi alat pilihan Tuhan. Selanjutnya ayat 8-12. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Amin. Jadi saudaraku, selanjutnya ketika Saulus disuruh bangun pergi dan dia siap untuk melakukan itu, maka selanjutnya Tuhan berbicara di satu kesempatan yang sama. Tuhan bicara kepada Saulus, di kesempatan yang sama Tuhan bicara kepada Ananias. Di ayat 8 itu mengatakan bangun. Saulus bangun, berdiri, lalu membuka matanya, ternyata dia buta. Karena melihat sinar yang begitu menyilaukan, sehingga membuat matanya tidak bisa melihat. Kenapa Tuhan membuat Saulus buta? Supaya dia bisa dituntun orang lain. Orang buta gak bisa melihat jalan dan dia butuh tuntunan. Nah saudaraku, kita melihat bahwa ketika Saulus merasa aku gak bisa sendiri, aku butuh orang lain, kita akan berkumpul bersama, ya. Sekalipun kita punya harta benda lengkap, atau mungkin kita punya pengetahuan firman Tuhan lengkap. Setiap pagi kita belajar, dapat renungan, dapat PA dari WA. Kita belajar. Tapi kalau kita nggak kumpul, apa artinya? Kita merasa bahwa aku sudah kuat. Dan Saulus dibuat buta. Saudara tahu siapa Saulus? Saulus itu orang kaya, orang berpendidikan tinggi. Dia muridnya Gamaliel. Gamaliel itu siapa? Guru besar. Guru besar itu gurunya para dosen. Bisa saja Saulus ini S2, S3. Haleluya. Tetapi saat itu dia membutuhkan orang lain. Dia buta, dibuat buta oleh Tuhan sampai 3 hari. Dan harus ada orang yang menuntunnya. Dan di kesempatan lain, kesempatan yang sama, Tuhan berbicara kepada Ananias. Ananias, di ayat yang 9 dan ayat 10, ada seorang murid Tuhan namanya Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias. Ini luar biasa Ananias ini ya. Ketika Tuhan panggil Ananias, jawabnya apa? Ini aku Tuhan. Bagaimana ketika Tuhan memanggil saudara? Nari. Apa yang kita katakan? Nanti dulu lah Tuhan, aku situ. Nari. Dipanggil lagi. Ada anak kecil dipanggil kakeknya. Katakan namanya Benny. Ben, gak dengar. Ben, gak dengar. Bener gak dengar? Dia bisa nyaut, tapi bilangnya gak dengar. Ini anak kecil, cuma lelucon. Tapi seringkali terjadi ketika Tuhan memanggil kita, gak dengar, ya. Bagaimana dengan kita? Haleluya. Ananias dipanggil oleh Tuhan. Ananias.
Dia berkata bukan ya Tuhan, tapi dia siapkan diri. Ini aku Tuhan. Monggo sendi kodam. Ini aku Tuhan. Haleluya. Dan Ananias diberitahu, kamu pergi ke jalan lurus. Di sana ada seorang yang namanya Saulus. Kamu doakan, kamu tumpaki tangan. Ananias, loh, bukankah Saulus itu orang yang mau menganiaya umat Tuhan, termasuk saya? Saya takut ketemu Saulus. Haleluya. Tetapi kalau itu yang Tuhan perintahkan, Ananias gak bisa ngelak. Haleluya. Dan ketika Saulus berdoa, dia juga punya penglihatan. Dia melihat seorang yang bernama Ananias masuk, menumpangkan tangannya dan membuat Saulus bisa melihat. Jadi dalam kesempatan yang sama, tapi dalam tempat yang berbeda, Tuhan bicara kepada Saulus, Tuhan berbicara kepada Ananias. Ananias diperintahkan untuk mendoakan Saulus, sementara ketika Saulus berdoa, dia menerima penglihatan. Ada seorang yang namanya Ananias menumpangkan tangan ke atasnya, dan akhirnya dia bisa melihat lagi. Nah, saudaraku, kita melihat di sini bahwa Saulus dibuat buta karena dia tidak bisa sendiri. Dia butuh orang lain. Haleluya. Tentu yang kita butuhkan tentu bukan hanya orang yang baik-baik saja. Tuhan juga menyiapkan orang-orang yang mungkin menggesek kita. Tuhan menyiapkan orang-orang yang mungkin tidak menyenangkan kita. Disitulah pembentukan karakter. Haleluya. Sebab itu saudaraku, ketika kita punya anak-anak, jangan biarkan mereka untuk tinggal di rumah, kita sayang, jangan kamu main sama dia, nanti kamu dinakali. Bagaimana nanti penumbuh selanjutnya? Dia tidak punya gesekan dengan temannya. Haleluya. Mari kita belajar untuk bertemu dengan orang, bukan hanya orang yang menyenangkan kita, tetapi orang-orang yang menggesek karakter kita, keangkuhan kita, kesombongan kita. Saulus orang yang tinggi, orang yang punya pendidikan tinggi, orang yang kaya, seolah-olah dia tidak butuh orang lain, tapi dibuat buta oleh Tuhan supaya Saulus merasa aku butuh orang lain. Haleluya. Lebih-lebih ketika dia mau mengenal jalan Tuhan, dia butuh murid Tuhan untuk membimbing dia, untuk menuntun dia, sehingga tersingkap apa yang menjadi firman Tuhan seutuhnya. Ya, jangan cuma dengar sedikit kemudian kita merasa aku sudah puas, aku sudah punya firman Tuhan, padahal masih banyak yang kita tidak tahu. Haleluya. Dan yang kelima, Kisah Rasul 9 ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ya, ini anak pilihan Tuhan. Haleluya. Tuhan berkata kepada Ananias, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya apa? Anugerah, pertolongan, rezeki. Apa yang Tuhan mau berikan kepada orang pilihan Tuhan? Penderitaan. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung. Ternyata jadi alat pilihan Tuhan itu harus siap mengalami penderitaan. Termasuk gesekan dengan teman kita, gesekan dengan orang bawahan kita mungkin, gesekan. Haleluya, penderitaan. Jadi menjadi alat pilihan Tuhan itu bukan yang kita bayangkan, wow dipakai Tuhan, bisa khotbah di mana-mana, wah dia bisa dipanggil untuk memberitahu, untuk menasehati, untuk mempertobatkan. Itu nggak keliru, bisa jadi dipakai seperti itu. Tapi sisi lain, Tuhan akan menunjukkan betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung. Bagaimana? Mundur? Mau? Gak mau jadi alat pilihan Tuhan. Lapen yang lain saja lah. Biar yang lain saja.
ketika tubuh kita masih kuat, ketika kita masih berpotensi untuk bisa cari uang, untuk bisa belajar lebih baik lagi. Dan kalau saat seperti itu kita tidak tanggap dengan panggilan dan pilihan Tuhan, Tuhan akan bisa berkata, kamu tidak akan pernah berbuah. Seperti Tuhan mengutuk pohon ara. Pohon ara ini bertumbuh di kebun anggur, tapi dia mengeluarkan daun-daun yang lebat, tapi gak ada buah. Dikutuk sama Tuhan. Udah, selamanya kamu gak usah berbuah. Selamanya kamu gak usah berbuah. Dan itu bisa dilihat. Kalau orang sejak masa mudanya sudah dengar panggilan Tuhan, sudah bisa melihat apa sih yang bisa saya kerjakan, tapi menolak, maka bisa selamanya tidak berbuat apa-apa. Bagaikan seorang punya talenta, 1 talenta, dan dia sembunyikan. Dia anggap remeh talenta itu. Padahal talenta itu nilainya besar. Talenta itu nilainya besar. 1 talenta bisa 34 kilo emas. Kilo bukan gram. Emas nilainya tinggi, tetapi disimpan di dalam tanah. Dan ketika Tuhan tanya, mana hasilnya? Kamu sudah tak percaya walaupun cuma 1 talenta. Dan Tuhan bilang, enyahlah kamu. Jadi saudaraku, mari kita respon sedikit demi sedikit apa yang Tuhan bicara kepada kita. Dan Tuhan akan menuntun kita sampai ke ujungnya. Tuhan memakai saudara dan saya. Dan itu alat pilihan Tuhan. Haleluya. Kita melihat sikap Rasul Paulus dalam menanggapi pilihan Tuhan ini. Kisah Rasul 9 ayat yang kelima. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya. Jadi dia ingin tahu siapa ini. Dia merespon akan suara Tuhan. Berapa banyak kita merespon suara Tuhan dari firman yang kita baca, dari firman yang kita dengar. Sekarang banyak YouTube khotbah-khotbah. Tapi tolong kalau melihat YouTube selektif ya, yang selektif. Nah, saudaraku, kita mendengar Saulus ketika Tuhan berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Dan Saulus menjawab, siapa engkau? Dia ingin tahu. Apakah kita juga ingin tahu dengan suara Tuhan yang kita nggak ngerti? Kemudian kita bertanya, kita belajar, pasti Tuhan akan menyingkapkan. Yang kedua, respon dari Paulus. Ayat Kisah Rasul 9 ayat 8, 9 dan 19. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Ayat 19. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ya, ternyata Saulus mau dituntun dan dia tinggal 3 hari bersama murid-murid. Dia tidak lagi dengan orang-orang yang menentang Tuhan, tapi dengan murid-murid Tuhan. Apa respon dari Paulus ketika dipanggil, dipilih menjadi alat pilihan Tuhan? Dia merespon suara Tuhan. Bukan hanya itu, tapi dia menerima tuntunan dari murid-murid Tuhan. Haleluya. Yang mungkin saat itu orangnya lebih rendah dari Saulus, baik jabatannya, baik pendidikannya, lebih rendah, tapi Saulus mau. Haleluya. Jadi saudaraku, ketika kita mau menjadi alat pilihan Tuhan, kita tidak bisa sendiri. Mungkin kita bisa belajar sendiri di rumah, tapi kita butuh orang lain, ya, untuk kumpul dengan mereka. Tentu kita tidak butuh dengan orang yang baik-baik saja. Kita butuh orang-orang yang mungkin tidak baik dengan kita untuk menggesek, membentuk karakter kita.
Haleluya. Ini Saulus. Puji nama Tuhan. Sebab itu kalau ada orang-orang dalam rumahmu yang memperlakukan hal yang tidak baik, itu gesekan untuk membentuk karakter kita. Jangan membenci dia, ya. Justru rangkullah dia, doakan dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Atau mungkin tetangga kita, atau mungkin teman segereja kita yang menggesek kita, ya. Itu adalah alat pilihan Tuhan. Dan engkau juga alat pilihan Tuhan yang sedang digesek oleh Tuhan, memiliki karakter sesuai dengan gambaran Kristus. Haleluya. Selanjutnya ayat 20, 9 ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ketika itu juga, gak ditunda. Ini respon Saulus ketika dia dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Dan tidak tunggu waktu lama. Tidak tunggu waktu lama. Banyak orang mau melayani Tuhan, ditawari, ayo melayani Tuhan, aku belum siap. Gak siap mau kapan? Tapi Saulus ketika dipanggil, dipilih Tuhan, saat itu, ketika itu juga dia memberitakan, tidak tunggu, tidak menunda. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saudaraku, Tuhan mau bekerja sama dengan saudara, bekerja sama dengan saya. Tapi bagaimana respon kita? Apakah kita mau merespon suara Tuhan yang baru sedikit? Kita respon, dan Tuhan akan terus melanjutkan suaranya lebih banyak lagi. Apakah kita juga mau menerima gesekan-gesekan, mau dituntun oleh orang-orang yang mungkin di pandangan kita lebih rendah? Haleluya. Seringkali saya mendapat pelajaran bukan hanya dari orang-orang pengkhotbah tinggi, tapi dari celoteh anak-anak sekolah minggu. Membuat oh iya. Jadi saudaraku, kita ini butuh satu dengan yang lain, ya. Dan mari jangan menunda, segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan panggil kita, pilih kita. Jangan sampai kita berkata besok Tuhan, tahun depan Tuhan. Nanti kalau sudah selesai, kapan selesainya masalah kita? Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudaraku, biarlah tahun ini adalah tahun pemulihan. Tahun ini tidak sama dengan tahun yang lalu. Kalau tahun lalu kita menjadi pengikut Yesus yang mengharapkan tolong saya, tolong saya, tolong saya. Tapi tahun ini mari, bukan hanya kita minta Tuhan tolong, tapi aku siap untuk menjadi alat pilihanmu. Aku siap dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Apapun yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita, kita mau jalan, kita mau tangkap itu, dan kita akan menjadi umat pilihan Tuhan. Walaupun banyak penderitaan seperti Tuhan katakan kepada Saulus. Kita berdiri bersama-sama. Kita mau katakan dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Termasuk ketika saudara dan saya menghadapi penderitaan. Di balik penderitaan itu Tuhan punya rencana. Mari kita berdiri dan kita menyanyikan pujian ini. Haleluya.